Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Pahamilah sifat-sifat tentang uang, agar kita lebih mudah dan lebih bijak dalam menggunakannya. Kita semua tahu bahwa uang menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Hampir semua kehidupan kita berhubungan dengan uang. Dengan memahami berbagai sifat uang tersebut, kita akan lebih mudah dalam mengendalikan dan mengontrolnya. Pada video kali ini, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar semua memahami 5 sifat dasar uang. Apa saja sih kelima sifat dasar uang tersebut? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Uang itu bersifat liquid, mengalir atau cair. Layaknya air, uang selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya nggak usah heran, ada begitu banyak orang mengeluh kenapa sih uang saya selalu cepat habis. Ada begitu banyak orang yang bingung untuk apa saja sih uang yang saya gunakan tadi. Boleh jadi Anda punya penghasilan besar, tapi ketika Anda memegangnya, maka ada kemungkinan besar uang tersebut lebih mudah untuk menguap, lebih mudah untuk berpindah. Karena memang itulah sifat dasar uang. Uang bersifat mengalir atau uang bersifat cair. Karena uang memiliki sifat liquid atau cair, maka kita harus bijak menyikapi kondisi ini. Ketika Anda punya uang, jangan biarkan uang Anda mengendap begitu saja. Jangan biarkan uang Anda terlalu lama di dalam tabungan Anda. Ada potensi, entah untuk apapun keperluannya, uang tabungan tersebut akan habis. Uang tersebut akan kita ambil. Uang selalu punya kecenderungan untuk bergeser dan berpindah. Uang tidak terlalu suka stay terlalu lama di satu tempat, karena memang sifat dasarnya adalah liquid. Oleh karena itu, kita butuh mengubah uang tersebut menjadi aset. Bentuknya terserah Anda, bisa membelikan dalam bentuk saham, atau reksadana, atau mungkin Anda letakkan di deposito. Atau Anda mengubahnya menjadi benda konkret yang berupa aset, misalnya membelikan emas, atau membelikan sebidang tanah, atau apapun bentuknya. Dengan mengubah uang menjadi bentuk lain, menjadi aset, atau menjadi benda-benda berharga yang bernilai lainnya, maka kekayaan kita relatif dapat tersimpan. Jika kita menyimpannya dalam bentuk uang, ada kemungkinan besar uang tersebut lebih mudah habisnya. Karena memang sifat dasar uang adalah liquid atau cair. Coba Anda cek, ketika Anda punya tabungan, biasanya sih ada saja hal yang membuat uang tersebut harus kita keluarkan. Uang itu bersifat netral. Ketika ada orang yang menganggap uang itu kotor atau uang itu jahat, sejatinya yang jahat adalah oknumnya. Uang gak ada bedanya dengan senjata, gak ada bedanya dengan pisau. Semua tergantung pada siapa yang memegangnya. Ketika uang tersebut dipegang oleh orang yang baik, maka uang tersebut menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Namun sebaliknya, ketika uang tersebut dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka uang dapat menjadi senjata yang sangat ampuh untuk melancarkan kejahatannya. Orang-orang kaya yang berhati mulia akan menggunakan uangnya untuk kemanfaatan banyak orang. Sementara orang-orang kaya yang bersifat kejam, maka mereka cenderung akan bersifat arogan, menyakiti orang lain. Mereka akan terus menumpuk kekayaannya dengan melakukan eksploitasi dan berbagai tindakan yang mungkin dapat merugikan orang lain. Uang adalah energi. Jika di masa lalu, orang paling sakti adalah orang yang punya kekuatan supranatural yang luar biasa, maka hari ini orang yang paling kuat, yang memiliki power yang sangat besar adalah orang yang memiliki banyak uang. Uang sebagai energi dapat menaklukkan apa saja, menaklukkan penguasa, menaklukkan sebuah negara, wanita, atau apapun.
Jika Anda ingin memiliki banyak uang, maka Anda juga harus mampu menyelaraskan energi yang ada pada diri Anda dengan energi uang tersebut. Jika energi Anda terlalu kecil, maka jumlah uang yang Anda dapat nggak akan banyak. Jika Anda ingin memiliki uang dalam bentuk banyak, maka tingkatkan saldo energi Anda. Lakukan berbagai hal baik, lakukan peningkatan kualitas diri agar energi diri kita meningkat. Demi uang, orang mau melakukan apa saja, bekerja, melakukan bisnis, berjualan, atau apapun. Ini adalah wujud konkret bahwa uang itu adalah energi yang dapat menggerakkan banyak hal. Orang-orang yang memiliki banyak uang sejatinya adalah orang-orang yang sedang memiliki begitu banyak energi. Energi uang itu sangat besar, kekuatannya mampu menggerakkan banyak hal. Pada akhirnya, jika energi besar ini digunakan untuk kebaikan, semua akan baik. Namun sebaliknya, jika energi besar yang tersimpan dalam uang kemudian digunakan untuk keburukan, ya maka uang punya daya ledak penghancuran yang sangat besar. Uang itu bersifat adiktif. Anda punya 100 ingin 200, Anda punya 200 ingin 300, begitu seterusnya. Saking adiktifnya, semua orang nggak ada pernah bosan-bosannya untuk mencari dan mengumpulkan uang. Nggak ada bedanya dengan narkoba. Ketika kita memenuhi rasa adiksi kita terhadap uang, maka kita membutuhkan jumlah yang jauh lebih besar untuk mendapatkan satu kepuasan. Itulah yang terjadi dengan uang. Maka nggak usah heran, seberapapun kaya orangnya, mereka tetap saja suka uang. Mereka tetap saja berupaya untuk mencari uang. Orang-orang miskin akan bekerja untuk mencari uang. Orang-orang kaya juga akan tetap melakukan hal yang sama. Mereka yang kekurangan uang akan berusaha mencari uang. Mereka yang sudah punya banyak uang juga akan terus mencari uang. Nggak akan pernah ada rasa cukup terhadap uang, karena memang itulah sifat dasar uang. Uang bersifat sangat adiktif. Uang dapat menjadi abdi, sekaligus dapat menjadi majikan yang baik. Semua tergantung pada Anda. Apakah Anda mampu mengendalikan uang atau dikendalikan oleh uang? Jika Anda mampu mengendalikan uang, maka uang dapat menjadi abdi yang sangat taat pada Anda. Apapun keinginan Anda, uang dapat mendatangkannya dengan caranya, dengan kekuatannya. Namun sebaliknya, jika Anda justru menjadi hamba uang, ketika tuannya adalah uang dan kita adalah abdinya, maka kita yang akan dikendalikan uang. Semua waktu, pikiran, dan tenaga kita akan kita curahkan untuk uang, karena uang adalah tuannya dan kita adalah hambanya. Disinilah kita butuh bijak dalam bersikap dan menyikapi uang. Jangan sampai kita dikendalikan uang. Kitalah yang harus mampu mengendalikan uang. Itulah 5 sifat dasar tentang uang yang dapat kita jadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam mengelola uang. Mudah-mudahan kita tidak dikendalikan uang. Mudah-mudahan uang dapat kita manfaatkan untuk berbagai kebaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.